Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ade Iskandar NIM 798, anggota dari kelompok 6, akan menjelaskan materi mengenai Corporate Governance. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, saya akan langsung aja menjelaskan corporate governance, yang artinya rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola atau mengarahkan pemimpin dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Dengan penerapan corporate governance ini akan menarik minat para investor baik domestik maupun asing. Dengan hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru. Kemudian dalam perbankan syariah, penerapan corporate governance telah diatur oleh PBI atau Peraturan Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, bank wajib melaksanakan corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh kegiatan, pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak besar kan suaranya ini. Ya, baiklah saya Sri Umur Ilmi akan melanjutkan prinsip-prinsip corporate governance. Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip yang harus dipenuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Suhardi, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam corporate governance, yaitu 1. Transparansi, keterbukaan, penyediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu kepada stakeholder harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. 2. Accountability, dapat dipertanggungjawabkan. Accountability adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3. Finance, kesetaraan. Secara kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Yang keempat, yaitu sustainability dalam kurung kelangsungan. Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara eksis dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerjaan secara adil, dan menjadikan karyawan yang baik. Dengan demikian akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholdernya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afinda NIM 796 melanjutkan materi
unsur-unsur good corporate governance. Unsur good corporate governance terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, unsur GCG yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur GCG yang berasal dari luar perusahaan. Unsur GCG ini adalah pendorong keberhasilan GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Unsur yang berasal dari dalam perusahaan yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, dan komite audit. Unsur yang selalu yang diperlukan dalam perusahaan adalah keterbukaan dan keserasian, transparansi, akuntability, dan akruar dan kode produk. Selanjutnya, unsur GCG yang berasal dari luar perusahaan. Unsur GCG yang berasal dari luar perusahaan maupun atau eksternal adalah unsur yang mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya adalah unsur kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, pemberi pinjaman. Unsur yang selalu yang diperlukan di luar perusahaan adalah aturan dan kode produk, akuntability, dan jaminan hukum. Selanjutnya adalah ruang lingkup good corporate governance. GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Gunanya untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya yang berlandaskan peraturan perundang dan nilai etika. GCG berusaha menjaga keseimbangan, di antaranya adalah mencapai tujuan ekonomi dan masyarakat. Tantangan dalam GCG adalah untuk mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebankan kepada pihak ketiga maupun kepada masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Sahara, NIM 797, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat dan tujuan good corporate governance. Ada 5 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan good corporate menurut Harry. Yang pertama, GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal dari investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik dan internasional. Yang ketiga, membantu pengelolaan perusahaan dan memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan hukum dan peraturan. 4. Membangun manajemen dan corporate board dan pemantauan penggunaan aset perusahaan. Yang kelima, mengurangi korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siska Delia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pedoman GCG. Yang mana prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah yang pertama, negara dan perangkat menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Nomor yang kedua yaitu dunia usaha sebagai pelaku pasar, penerapan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Yang ketiga yaitu masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak dan terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial. Di mana GCG itu terdapat dua aspek. Yang pertama, aspek berkaitan dengan pola hubungan dan pelaku aktor perseorangan. Yang kedua yaitu
berkaitan dengan seperangkat peraturan dan norma yang membentuk perilaku atas hal yang meliputi hukum perusahaan, peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Standar norma seperti kode etik profesi, pedoman etika, dan lain-lain. Semua itu didasarkan aspek normatif dan sarana dalam keputusan. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan kejanggalan, mohon dimaaf. Kepada teman-teman yang ada keraguan di dalam hasil kelompok kami, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.